Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pemrograman berorientasi objek ingin menjelaskan materi hasil diskusi kami tentang perancangan program operasi perhitungan matriks menggunakan Java. Saya Muhammad Jidan sebagai moderator dan ini teman-teman saya. Yang pertama itu ada pendahuluan. Matematika adalah dasar dari segala ciptaan dan esensial dalam era digital, terutama di bidang teknologi yang membutuhkan operasi matriks untuk analisis data, algoritma, dan pembelajaran mesin. Pemrograman berorientasi objek atau yang lebih dikenal dengan OOP mengatur desain perangkat lunak seputar objek dan data. Cocok untuk program besar dan kompleks, serta banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti manufaktur, desain, dan aplikasi seluler. OOP populer karena intu intuitif, sederhana, kuat, fleksibel, dan didukung oleh banyak bahasa pemrograman seperti Java, Python, dan C++. Pengembangan aplikasi OOP dengan Java menawarkan solusi praktis untuk perhitungan matriks sekaligus menunjukkan penerapan prinsip dalam pemecahan masalah matematika. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana cara mengimplementasikan operasi dasar matriks, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Matriks berordo sama menggunakan bahasa pemrograman Java. Yang kedua, bagaimana cara pengimplementasian konsep pemrograman berorientasi objek, polimorfisme, abstraksi, enkapsulasi, dan pewarisan pada perancangan program operasi perhitungan matriks sederhana seperti inverse, adjoint, discriminant, dan transpose. Selanjutnya itu ada tujuan. Yang pertama itu untuk mengembangkan program Java yang mampu melakukan operasi dasar matriks dengan efisien dan rapi. Yang kedua, mengetahui cara kerja implementasi konsep objek, polimorfisme, abstraksi, enkapsulasi, dan pewarisan pada perancangan program operasi perhitungan matriks sederhana. Kajian teori. Konsep dasar matriks. Matriks merupakan susunan bilangan, simbol, atau yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Diklasifikasikan menurut kapital seperti A, B, atau C, dan dengan menunjukkan elemen pada baris ke I dan komisi G dan matriks dengan pangkat 1. Dasar matriks, penjumlahan dan pengurangan. Menurut Dadi pada bukunya, matriks menjadikan matematika lebih mudah dan menyenangkan. Dua matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika dan hanya jika memiliki dimensi yang sama. Operasinya dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen bersesuaian. Seperti kode yang kita lihat, A ditambah B, IJ tambah G, X, B, IJ, A min B, IJ sama dengan IJ min B, IJ. Selanjutnya saya akan serahkan ke teman saya, Sopantri Putra Puskama. Baik, saya lanjutkan kajian teori perkalian. Dua matriks A dan B dapat dikalikan jika jumlah kolom dari A sama dengan jumlah baris dari B. Hasil perkaliannya adalah matriks baru C dengan elemen C, IJ yang diperoleh dari gambar di bawah ini. Pembagian matriks dilakukan melalui inverse matriks dan perkalian. Jika A dan B adalah matriks, maka pembagian A dengan B dinyatakan sebagai A dikali B min pangkat dikurang 1. Transpose dari sebuah matriks adalah matriks baru yang diperoleh dengan menukar baris-baris menjadi kolom-kolom. Jika A adalah matriks berukuran M kali N, maka transpose dari A yang dilambangkan dengan A pangkat T adalah matriks berukuran N kali M dengan elemen-elemen AIJ pada posisi IJ menjadi AJI. Adjoint atau adjugate dari sebuah matriks adalah transpose dari kofaktor matriks tersebut.
Kofaktor dari elemen A, I, J adalah determinan dari matriks minor yang diperoleh dengan menghilangkan baris I dan kolom J, dikalikan dengan min1 pangkat I tambah J. Jika C adalah matriks kofaktor dari A, maka adjoin dari A adalah C pangkat T. Determinan. Menurut Anetor dan kawan-kawan, determinan suatu matriks didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Determinan matriks hanya dapat ditentukan pada matriks persegi. Determinan dari matriks A dapat dituliskan det A1. Determinan matriks ordo 2x2. Determinan matriks persegi dengan ordo 2x2 dapat dihitung dengan cara berikut yang ada rumus di bawah ini. Selanjutnya, determinan matriks ordo 3x3. Determinan matriks persegi dengan ordo 3x3 dapat dihitung dengan menggunakan dua cara, yaitu kaidah Sarus dan ekspansi kofaktor. Namun, cara yang paling sering digunakan dalam menentukan determinan matriks ordo 3x3 adalah dengan kaidah Sarus. Langkah-langkah mencari determinan matriks ordo 3x3 dengan kaidah Sarus yaitu pertama, meletakkan kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan garis vertikal determinan. Kedua, jumlahkan hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen yang sejajar diagonal utama pada arah kanan, kemudian kurangi dengan jumlah hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal samping dengan elemen-elemen yang sejajar dengan diagonal samping. Berikutnya inverse. Inverse dari sebuah matriks A adalah matriks A pangkat min1 yang dikalikan dengan A akan menghasilkan matriks identitas I. Matriks A haruslah matriks persegi dan tidak semua matriks persegi memiliki inverse. Inverse dari A hanya ada jika determinannya tidak sama dengan 0, di mana I adalah matriks identitas yang memiliki nilai 1 pada diagonal utama dan 0 di semua elemen lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Audi. Dipersilakan. Kemudian perancangan GUI. Pada awal perancangan, pertama-tama kita harus menginvert pustaka yang diperlukan untuk membangun antarmuka grafik menggunakan Swing dan untuk menangani event-driven pemrograman atau respon peristiwa dengan menjalankan potongan kode yang telah didefinisikan sebelumnya. Kemudian pada gambar kita mendeklarasikan kelas matriks operation GUI yang memperluas JFrame. Kemudian di dalamnya berbagai komponen penting seperti JText file, JText array, JFunnel, dan variabel baris dan kolom dideklarasikan. Kemudian dibangun konstruktor yang berguna mengatur judul, ukuran, operasi, penurunan, dan layout dasar untuk JFrame. JFunnel akan berisi input untuk jumlah baris dan kolom dari matriks serta tombol untuk menyesuaikan ukuran matriks. Panel input funnel menggunakan border layout untuk menempatkan komponen-komponennya di bagian atas. Dua panel ini yaitu matriks panel dan juga matriks panel 2 digunakan untuk menampilkan dua matriks.
Masing-masing dibuat judul matriks 1 dan matriks 2. Panel ini berisi tombol-tombol untuk berbagai operator matriks seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, transpose, inverse, adjoint, determinan, dan ulang. Result area adalah area teks yang digunakan untuk menampilkan hasil dari operasi matriks. Area ini tidak dapat diedit oleh pengguna. Kemudian pada bagian ini menambahkan panel input di bagian atas, panel tombol di bagian bawah, dan area hasil di tengah frame. Kemudian pada tombol ini, set sheet button mengatur ukur matriks berdasarkan input pengguna. Jika input tidak valid, pesan error ditampilkan di area hasil. Metode create matrix field ini membuat bidang teks untuk matriks pertama dan kedua berdasarkan ukuran yang ditentukan oleh pengguna. Panel matriks diatur ulang dengan bidang teks baru. Metode ini dirancang untuk mengubah input pengguna menjadi operasi matriks yang valid, menangani kesalahan input yang mungkin terjadi, dan menampilkan hasil operasi dengan cara yang mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Najwatul Khairiyah. Metode button click listener bertanggung jawab untuk menjalankan operasi pada matriks berdasarkan input pengguna. Mengambil matriks dari bidang teks. Matriks 1 sama dengan get matrix dalam kurung matriks fields mengambil matriks pertama. Matriks kedua sama dengan titik-titik tanda tanya. Get matrix dalam kurung matriks fields 2 0 titik 2 mengambil matriks kedua hanya jika operasi memerlukannya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Melakukan operasi berdasarkan input pengguna. Switch atau operation. Menentukan operasi berdasarkan tombol yang diklik. Operasi matriks. Result sama dengan matriks 1 titik ADD dalam kurung matriks 2 titik 2 melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, transpose, inverse, adjoint, atau determinan. Menampilkan hasil. Result area titik set text dalam kurung tanda petik hasil titik 2 garis miring n tanda petik tambah result. Untuk menampilkan hasil operasi di area hasil. Menangani kesalahan. Dengan cara cek dalam kurung number format exception menangkap kesalahan input tidak valid. Catch illegal argument exception X menangkap kesalahan dimensi matriks yang tidak sesuai. Catch arithmetic exception X menangkap kesalahan aritmetika seperti pembagian dengan nol atau inverse matriks singular. Pada gambar ini, metode ini memastikan bahwa seluruh proses inisialisasi dan pengaturan antarmuka pengguna aplikasi GUI Anda dijalankan pada thread yang benar, yaitu Event Dispatch Thread atau EDT. Ini adalah praktik standar dalam pengembangan aplikasi GUI
berbasis swing untuk menghindari masalah threading dan memastikan antarmuka pengguna berfungsi dengan baik dan responsif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rijal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perancangan operasi perhitungan matriks. Yang pertama, konstruktor dan metode dasar. Pada bagian ini, konstruktor digunakan untuk membuat objek matriks dengan jumlah baris dan kolom yang tertentu. Saat objek matriks dibuat, sebuah array dua dimensi untuk menyimpan elemen-elemen matriks dibuat dengan ukuran yang sesuai dengan jumlah baris dan kolom yang diberikan. Ini adalah langkah pertama dalam membuat matriks dengan dimensi yang diinginkan. Metode ini, pada bagian ini, dibuat sebuah metode di mana metode ini digunakan untuk mengatur nilai elemen pada baris dan kolom tertentu dalam matriks. Ini memungkinkan kita untuk mengubah nilai elemen matriks setelah objek matriks dibuat. Selanjutnya, untuk operasi penjumlahan, pada operasi penjumlahan, metode ini mengimplementasikan operasi penjumlahan matriks. Pertama, itu memeriksa apakah dimensi matriks saat ini dan matriks lainnya sama. Jika tidak, itu melemparkan pengecualian. Kemudian metode tersebut membuat matriks hasil yang memiliki dimensi yang sama dengan matriks yang ada. Kemudian metodenya menambahkan setiap elemen dari matriks saat ini dengan elemen yang bersesuaian dengan matriks lainnya. Hasil penjumlahan tersebut dikembalikan sebagai matriks baru. Pada operasi pengurangan, metode subtrak dibuat. Metode ini mengimplementasikan operasi pengurangan matriks dengan logika yang mirip dengan metode penjumlahan matriks. Metode ini mengurangkan setiap elemen dari matriks saat ini dengan elemen yang bersesuaian dari matriks lainnya. Operasi perkalian. Untuk operasi perkalian, metode ini mengimplementasikan operasi perkalian matriks. Pertama-tama, metodenya memeriksa apakah jumlah kolom dari matriks saat ini sama dengan jumlah baris dari matriks lainnya. Jika tidak, itu melemparkan pengecualian. Kemudian, jika metodenya membuat matriks hasil yang memiliki jumlah baris yang sama dengan matriks saat ini dan jumlah kolom yang sama dengan matriks lainnya. Selanjutnya, untuk setiap elemen pada matriks hasil, ia mengalihkan setiap elemen dari baris saat ini dengan elemen-elemen yang bersesuaian dari kolom matriks lainnya dan menjumlahkannya. Hasil perkalian tersebut dikembalikan sebagai matriks baru. Untuk metode operasi transpose, metodenya mengimplementasikan operasi transpose matriks. Ini membuat matriks baru dengan jumlah baris yang sama dengan jumlah kolom matriks awal dan jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris matriks awal. Untuk setiap elemen pada matriks hasil, elemen tersebut diisi dengan elemen yang bersesuaian dari matriks awal yang telah dipertukarkan baris dan kolomnya. Matriks yang telah ditranspos dikembalikan. Untuk operasi determinan, metode ini mengimplementasikan perhitungan determinan untuk matriks persegi. Jika matriks bukan persegi, ia melemparkan pengecualian. Untuk matriks persegi, metode determinan helper dibuat untuk digunakan menghitung determinan menggunakan metode rekursif. Hasil determinan dikembalikan. Untuk operasi adjoin, metode ini mengimplementasikan perhitungan adjoin atau adjugate dari matriks. Ini yang pertama-tama memeriksa apakah matriks adalah matriks persegi. Jika tidak, ia melemparkan pengecualian. Kemudian, untuk setiap elemen matriks adjoin, metode determinan helper digunakan untuk menghitung kofaktor matriks dan kemudian hasilnya ditranspos. Matriks adjoin yang dihasilkan dikembalikan. Untuk operasi inverse, metode ini mengimplementasikan perhitungan inverse matriks. Pertama-tama, metodenya menghitung determinan matriks. Jika determinan adalah 0, maka akan dilemparkan pengecualian karena matriks singular, tidak memiliki inverse. Kemudian metodenya menghitung matriks adjoin. Setiap elemen matriks adjoin dibagi dengan determinan.
Selanjutnya untuk operasi pembagian. This multiply dalam baris kode ini memanggil metode multiply dari objek this yang dalam konteks ini adalah matriks yang ingin kita bagi. Argumen metode multiply adalah inverse dari matriks kedua atau other inverse. Ini menghasilkan hasil dari perkalian matriks pertama dengan inverse dari matriks kedua. Terus hasil dari operasi perkalian di atas kemudian dikembalikan sebagai hasil dari operasi pembagian matriks. Itulah mengapa kita menggunakan return untuk mengembalikan hasil ini. Selanjutnya untuk implementasi konsep pemrograman berorientasi objek. Sebelumnya telah dijelaskan implementasi GUI pada program ini dalam perancangan GUI. Sekarang selain itu terdapat juga implementasi konsep pemrograman berorientasi objek lainnya pada program yang kami buat, yaitu kelas dan objek. Kelas matriks operation GUI dan matriks mendefinisikan struktur dan perilaku yang terkait. Kelas-kelas ini digunakan untuk membuat objek dengan properti dan metode yang ditentukan. Terus ada enkapsulasi, variabel instan, rows, calls, matrix field 2, result area, dan lain-lain di dalam kelas matrix operation GUI, dan matrix merupakan contoh enkapsulasi. Mereka menyimpan data dan hanya dapat diakses atau dimodifikasi melalui metode-metode yang disediakan. Selanjutnya ada pewarisan atau inheritance. Kelas matrix operation GUI mewarisi dari JFrame, yang merupakan bagian dari Java Swings Library. Dengan mewarisi JFrame, matrix operation GUI mewarisi sifat dan perilaku yang ada dalam JFrame, seperti kemampuan untuk menampilkan GUI, abstraksi atau abstraction. Metode dalam kelas matrix seperti add, subtract, multiply, transpose, determinant, adjoin, dan inverse menyediakan abstraksi operasi matriks. Pengguna kelas matriks dapat melakukan operasi-operasi ini tanpa mengetahui detail implementasinya. Terus ada polymorphisme atau polymorphism. Polymorphisme terlihat dalam implementasi action listener, di mana button clicker listener mengimplementasikan metode action perform. Ini memungkinkan objek button click listener digunakan di berbagai konteks yang membutuhkan action listener. Selanjutnya, pembahasan akan saya serahkan kepada Raihan. Ya, sini kita akan melihat uji coba aplikasi operasi perhitungan matriks. Dapat dilihat tampilan awal aplikasi ini. Di situ ada baris, kolom, dan button sesuaikan ordo, button tambahkan, button kurangkan, button kalikan, button bagikan, button transpose, button inverse, button adjoin, dan button determinant. Di sini kami akan mencoba untuk penjumlahan, di mana di sini kami masuki baris yaitu 3, kolom dan ada 3, matriks 1 3 2 1 4, matriks 1 2 pada baris pertama 341 282 163 dan didapatkan hasilnya 6,0 8,0 8,0 4,0 13,0 10,0 2,0 12,0 dan 12,0. Pada operasi pengurangan begitu juga dapat dilihat hasilnya 0,0 0,0 6,0 0,0 minus 3,0 6,0 0,0 0,0 dan 6,0. Pada perkalian mendapatkan hasil 118,0 38,0 52,0 24,0 60,0 96,0 18,0 52,0 dan 18,2,0. Pada operasi pembagian dapatkan hasilnya 1,0 0,8 1,5 minus 0,0 minus 0,0 0,0 minus 0,0 1,7 2,0 dan
di operasi transposisi juga didapatkan hasil berikut. 3,0, 2,0, 1,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9, dan 9,0. Pada operasi inverse dapatkan hasil berikut. 1,4, minus 1,1, minus 0,3, minus 1,6, 0,9, 0,7, 0,4, minus 0,1, dan minus 0,3. Pada operasi adjoint didapatkan hasil berikut. Minus 20,0, 15,0, 4,0, 22,0, minus 13,0, minus 10,0, minus 6,0, 10, 1,04. Dan pada operasi determinan dapatkan hasil minus 14,0. Kesimpulannya, dalam makalah ini, kami telah mengembangkan sebuah aplikasi operasi matriks sederhana menggunakan Java Swing. Untuk antarmuka pengguna grafis atau GUI, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk masukkan dua matriks dan melakukan berbagai operasi matriks sebagai penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, transpose, inverse, adjoint, dan menghitung determinan. Implementasi kode ini mencakup konsep-konsep pemrograman berorientasi objek atau PBO seperti encapsulation, polimorfisme, dan abstraksi. Kelas matriks mengekapsulasi data dan operasi pada matriks, menyediakan metode untuk berbagi operasi matriks dan menyembunyikan detail implementasinya dari pengguna. Kelas matriks operation atau operation GUI mewarisi dari JFrame dan menambahkan fungsionalitas khusus untuk operasi matriks. Sementara polymorphisme dicapai dengan menggunakan event listener untuk menangani berbagai jenis operasi berdasarkan input pengguna. Program ini berhasil menyediakan antarmuka intuitif untuk melakukan operasi-operasi matriks dasar dan lanjutan, serta memberikan feedback langsung kepada pengguna mengenai hasil operasi. Selain itu, program ini memvalidasi input pengguna dan untuk memastikan keakuratan perhitungan. Dengan demikian, aplikasi ini menunjukkan penggunaan yang efektif dari konsep-konsep PBO untuk mengimplementasikan aplikasi GUI yang user-friendly dan fungsional untuk operasi matriks. Terima kasih, saya balikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari hasil diskusi kami kelompok 1. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Selamat malam semuanya.